warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Saya Basamira Hilma dan rekan Saya Luna Maya. Kami ingin mengangkat judul Peran dan konsep akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan taktis. See you. Pengambilan keputusan taktis merupakan pemilihan untuk membuat suatu keputusan dari berbagai pilihan dalam suatu keadaan yang sedang terjadi di lapangan dengan hasil yang didapatkan secara langsung. Pengambilan keputusan taktis ini cenderung bersifat untuk tujuan jangka pendek, seperti pengambilan keputusan untuk memproduksi komponen yang dibutuhkan dalam produksi suatu barang. Secara jangka pendek, hal ini digunakan untuk mengurangi biaya produksi pada masa tertentu, masa yang sudah ditetapkan. Meskipun pengambilan keputusan taktis ini bersifat untuk tujuan jangka pendek, terkadang keputusan taktis yang diambil juga dapat mempengaruhi secara jangka panjang. Tentu pengambilan keputusan taktis harus diiringi untuk mendukung tujuan dari pengambilan keputusan strategis yang bersifat untuk mengambil alternatif strategi agar dapat unggul dalam persaingan jangka panjang. Oleh karena itu, keputusan taktis yang diambil harus dapat mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan, meskipun tujuan langsungnya bersifat jangka pendek dan berskala kecil. Menurut Hansen, Mowen, dan Hedger, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dirumuskan menjadi 6, yaitu 1. Mengenali dan menentukan masalah. Seseorang, organisasi, dan perusahaan harus mengenali dan bisa menemukan masalah apa yang terjadi sehingga dalam permasalahan dapat diselesaikan. 2. Mengidentifikasi alternatif solusi permasalahan. Seseorang atau perusahaan harus memastikan tidak terburu-buru dalam mengidentifikasi alternatif solusi. Nah, tentukan solusi alternatif yang memiliki jangka pendek ataupun jangka panjang. 3. Mengidentifikasi dan mengestimasi manfaat biaya relevan atas setiap alternatif yang layak. 4. Memperkirakan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. 5. Mempertimbangkan aspek kualitatif dari setiap alternatif, seperti kualitas bahan baku, perkiraan kestabilan harga, keandalan sumber pasokan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keenam, pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat keseluruhan yang terbesar. Master Inch merupakan perusahaan yang memproduksi alat untuk menyesuaikan tegangan listrik yang digunakan pada saklar dan tombol atau potensiometer. Saat ini, komponen yang dibutuhkan diproduksi secara internal. Fasilitas gedung yang digunakan perusahaan ini merupakan fasilitas yang disewa. Seiring berjalannya waktu, permintaan produk naik dan menyebabkan perusahaan membutuhkan kapasitas produksi dan kapasitas gedung yang lebih besar untuk menyetarakan jumlah permintaan dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Langkah pertama yaitu dalam model pengambil keputusan langkah adalah mengenali dan mendefinisikan masalah yang dihadapi secara spesifik, di mana pada kasus ini permintaan terhadap produk yang diproduksi Master Inc. meningkat pesat, namun kapasitas produksi dan penyimpanan gudang tidak mencukupi. Maka masalah yang dihadapi oleh Master Inc. adalah perusahaan membutuhkan peningkatan kapasitas produksi dan kapasitas gedung. Langkah kedua adalah membuat pilihan alternatif, lalu mempertimbangkan kelayakan pilihan-pilihan tersebut. Di sini, Master Inc. telah melakukan analisis dan riset. Yang pertama, membangun fasilitas gedung sendiri. Yang kedua, menyewa fasilitas gedung yang lebih besar dan menyewakan kembali fasilitas gedung yang ada. Yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan. Yang keempat, menyewa ruangan untuk gudang. Dan terakhir, membeli komponen utama untuk produksi seperti batang dan alat pengukur dan mengosongkan ruangan yang dibutuhkan. Dengan adanya alternatif ini, alternatif pertama dinilai tidak layak karena beresiko untuk menginvestasikan modal untuk pembangunan pabrik bagi situasi perusahaan sekarang. Alternatif kedua dinilai tidak layak karena dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari konsumen yang ingin menyewa gedung yang ada. Lalu alternatif ketiga dinilai tidak layak karena dianggap bahwa permintaan tingkat produksi sementara ini bukanlah sebuah alasan yang baik untuk membuka pabrik baru dan biayanya terlebih mahal. Jika diperhatikan, pertimbangan mengenai kelayakan pilihan alternatif dikaitkan dengan strategi pertumbuhan keseluruhan perusahaan dengan menolak. Langkah ketiga, anggaplah Master Inc. telah membuat keputusan dengan menyewa ruangan untuk gudang atau membeli komponen seperti barang dan alat pengukur. Dengan alternatif dengan biaya variabel produksi $345.000 dan sewa gudang $135.000. Dan alternatif kelima yaitu harga beli komponen sebesar
Langkah keempat berikutnya yaitu menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif. Dengan total dari alternatif keempat itu ada $480.000 dan total alternatif kelima yaitu $460.000. Dengan perbedaan biaya selisihnya itu $20.000. Langkah kelima, selanjutnya nilai faktor-faktor kualitatif yang berhubungan dengan setiap alternatif. Yang pertama dimulai dari kualitas produk dari pemasok eksternal, kendala pemasok eksternal, stabilitas harga, hubungan ketenaga kerjaan, dan citra di masyarakat. Langkah selanjutnya yaitu pilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Di sini, pihak Master I memutuskan untuk menjalankan alternatif keempat, yaitu menyewa ruang gudang. Alasannya adalah karena selisih biaya alternatif 4 dan 5 dapat memastikan kualitas komponen serta jadwal. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap pilihan alternatif pada pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Biaya relevan secara umum berbentuk sebagai biaya masa depan, namun biaya relevan terkadang merupakan analisis biaya yang sudah terpakai atau masa lampau untuk memprediksi biaya masa depan yang akan dihadapi di periode berikutnya. Nah, biaya relevan juga harus berbeda di setiap alternatif yang tersedia. Hal ini dikarenakan biaya masa depan yang sama dianggap tidak mempengaruhi pertimbangan karena apapun pilihan atau keputusan yang dibuat nantinya, biaya tersebut akan tetap keluar. Nah, contohnya biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur adalah $150 per tahun atau menurut volume normal. Biaya tersebut tentu merupakan biaya masa depan. Untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama 1 tahun berikutnya dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Jika batang dan alat pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Pemakaian tenaga kerja langsung dapat eliminasi sehingga biaya tenaga kerja langsung untuk batang dan alat mengukur adalah 0. Jadi biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif, atau $150 untuk alternatif memproduksi dan $0 untuk alternatif membeli. Nah, oleh karena itu biaya ini termasuk biaya relevan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam beberapa pengambilan keputusan taktis, pengambilan keputusan mungkin tidak sejalur dengan strategi jangka panjang. Nah, di sini ketika etika dipertanyakan di mana seharusnya pengambilan keputusan taktis yang bertujuan secara langsung atau terbatas seharusnya sejalan dengan tujuan strategi jangka panjang, bukan dengan mengorbankan sasaran jangka panjang demi mendapatkan hasil dalam kurun waktu dekat. Nah, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Mencapai sasaran adalah sesuatu yang penting, tetapi bagaimana cara untuk mencapai sasaran tersebut merupakan hal yang lebih penting. Sebagai contohnya, mem-PHK karyawan untuk menaikkan laba jangka pendek dapat menjadi sebuah keputusan taktis atau langsung. Namun, jika keputusan tersebut hanya untuk tujuan jangka pendek dan tidak mendukung sasaran strategis jangka panjang perusahaan, maka keputusan tersebut dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, etika yang baik harus tetap berjalan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, di sini ada dua sumber daya, yaitu satu sumber daya fleksibel dan yang kedua itu ada sumber daya terikat. Nah, sumber daya fleksibel merupakan sumber daya yang dapat dibeli seperlunya dengan mudah saat dibutuhkan. Contohnya seperti listrik untuk sumber daya menghidupkan mesin. Dalam sumber daya ini, jika permintaan suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan terhadap alternatif yang ada. Nah, pengeluaran untuk sumber daya ini dapat dikategorikan sebagai biaya variabel. Nah, yang kedua, sumber daya terikat merupakan sumber daya yang telah dibeli sebelum digunakan. Oleh karena itu, mungkin ada sumber daya yang tersisa dan belum digunakan yang akan mempengaruhi keputusan taktis. Berikut jenis untuk sumber daya terikat dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Beberapa periode. A. Sumber daya terikat untuk jangka pendek merupakan sumber daya yang memiliki keterkaitan dengan tenaga kerja. Nah, sumber daya ini dinilai tidak relevan apabila jumlah yang digunakan tidak mempengaruhi biaya variabel yang sudah ditetapkan. Contohnya, perusahaan memiliki 4 arsitek dengan total jam kerja 8.000 jam, di mana perusahaan telah menetapkan biaya tenaga kerja sebesar $25 per jam dengan total $200.000 dalam 1 tahun. Nah, dalam periode berjalan, perusahaan hanya menggunakan sebesar 7.000 jam, yang berarti ada sumber daya yang tidak terpakai sebesar 1.000 jam. Nah, ternyata ada
pesanan khusus yang ditawarkan kepada perusahaan dan pesanan tersebut akan menggunakan sebesar 500 jam dari tenaga kerja. Nah, biaya ini terbilang tidak relevan dan tidak mempengaruhi keputusan karena tenaga kerja yang dibutuhkan masih dalam biaya variabel yang sudah ditetapkan. Nah, di mana jika pesanan tersebut ditolak ataupun diterima, perusahaan tetap membayar sebesar 200.000 dolar. Akan tetapi, jika perubahan aktivitas mempengaruhi perubahan penawaran sumber daya yang dibutuhkan, maka biaya yang dikeluarkan juga akan berubah seiring dengan perubahan penawaran sumber daya yang dibutuhkan. Perubahan pengeluaran untuk sumber daya ini dapat terjadi dalam dua cara, yaitu satu, permintaan sumber daya melebihi dari sumber daya yang ditawarkan, dan kedua, permintaan selalu sedikit daripada penawaran yang diberikan, maka dilakukanlah penurunan penawaran sumber daya secara permanen. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.